Baik, salam sejahtera bagi semua mahasiswa peserta kelas metodologi penelitian. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai template tugas minggu keempat. Ya, jadi template tugas minggu keempat ini adalah Anda sudah mulai menyusun bab 2. Ya, jadi Anda sudah mulai menyusun bab 2. Jadi, template awal itu diawali dengan cover, ya, jadi Anda buat dulu covernya seperti ini, jadi seperti judul proposal, kemudian proposal skripsi, ya, dan seterusnya, ya, nama dan NIM. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 itu adalah penelitian terdahulu, ya. Jadi penelitian terdahulu. Nah, Anda susun, ya, seperti ini. Jadi misalnya penelitian pertama adalah penelitiannya Nikade Ari dan Made Gede tahun 2016. Jadi tujuan penelitian ini adalah, kemudian pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah, sampel yang digunakan adalah teknik analisisnya apa dan hasil penelitiannya bagaimana. Nah ini dibuat dalam bentuk paragraf, ya, dibuat dalam bentuk paragraf. Nah, setelah itu, setelah Anda menjelaskan, mengidentifikasi, ya, jadi Anda jelaskan, ya, identifikasi dari artikel-artikel yang Anda rujuk, baru setelah itu Anda sebutkan persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Ya. Jadi yang pertama adalah persamaan. Jadi persamaan penelitian sekarang, penelitian terdahulu. Jadi apakah kesamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel independen apa, ya. Kemudian sama-sama menggunakan pengujian hipotesis dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru Anda buat atau Anda tentukan perbedaan antara penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian terdahulu. Ya. Jadi kalau menjelaskan perbedaan, Anda jelaskan penelitian terdahulu bagaimana dan penelitian saat ini bagaimana. Ya, jadi jelaskan terdahulu bagaimana dan saat ini bagaimana. Ya, jadi contoh, topik penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah menjelaskan eskalasi komitmen, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang investor. Ya, jadi kalau perbedaan itu jelaskan yang terdahulu bagaimana dan penelitian Anda saat ini bagaimana. Kemudian dan seterusnya, ya, jadi sampai dengan 10 penelitian dan seterusnya minimal 10 artikel dengan ketentuan 3 artikel asing. Kemudian urutan artikel adalah dari tahun terbaru sampai dengan terlama. Ya, jadi yang nomor 1 yang disebutkan itu adalah tahun terbaru. Ya, kemudian seterusnya sampai dengan tahun terlama. Persamaan dan perbedaan penelitian itu bisa meliputi variabel, sampel, periode, dan teknik analisis data. Jadi variabel itu bisa menjadi persamaan, bisa menjadi perbedaan. Ya. Kemudian Anda sebutkan landasan teori, ya, jadi teorinya apa? Misalnya penelitiannya teori belief adjustment model, ya, dan seterusnya. Nah ini ya yang perlu Anda perhatikan. Yang dibahas dalam bab 2 atau landasan teori adalah urutannya pertama adalah jadi yang landasan teori ini ya. Jadi yang landasan teori ini di pada bagian 2.2 atau landasan teori itu berisi teori-teori atau grand teori yang diacu dalam penelitian. Jadi bagian pertama adalah Anda tentukan teori-teori ya, atau grand teori yang diacu dalam penelitian. Kemudian yang kedua setelah itu adalah Anda menjelaskan masing-masing variabel yang digunakan ya berdasarkan data ataupun informasi dari textbook ya buku rujukan Anda ya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Jadi setelah Anda sebutkan teori ya atau grand teori yang diuji, kemudian Anda jelaskan masing-masing variabel yang digunakan ya baik variabel dependen ataupun independen. Kemudian penjelasan pengaruh ya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Jadi jika penelitiannya merupakan pengujian hipotesis atau penjelasan tentang pengembangan proposisi. Jika penelitian Anda itu adalah penelitian kualitatif, nah urutan penjelasannya adalah Anda definisikan dulu atau Anda buat definisi narasi dari variabel yang digunakan.
Kemudian Anda jelaskan bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan mengapa berpengaruh. Ya, jadi Anda jelaskan bagaimana, ya, jadi bagaimana pengaruhnya itu, apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Kemudian jika berpengaruh positif, mengapa berpengaruh. Ya, jadi mengapa berpengaruh. Kemudian bagian yang terakhir itu Anda masukkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Ya, jadi Anda masukkan bagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah Anda sebutkan pada bagian sebelumnya, ya, pada bagian penelitian terdahulu. Yang berikutnya adalah Anda masukkan kerangka pemikiran. Ya. Jadi di sini adalah gambar kerangka pemikiran dan penjelasan kerangka pemikiran disertai dengan hipotesis penelitian. Kemudian jangan lupa cantumkan daftar rujukan. Jadi penulisan referensi itu mengikuti ketentuan di buku pedoman. Kemudian silahkan dimulai dari baris ini, dan daftar rujukan merupakan lanjutan dari daftar rujukan yang bab 1. Ya, jadi nanti ketika Anda menyusun bab 1, 2, 3 itu Anda tinggal menggabungkan daftar rujukan yang di bab 1, bab 2, dan mungkin yang di bab 3. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan tugas yang harus Anda kumpulkan di minggu depan. Ya. Jadi, jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Ya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan.